Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Shadaqallahul azim. Quran surat At-Taubah ayat 84. Yang kita muliakan imam masjid kita, yang kami hormati ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Barokah. Kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang hadir pada subuh ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dibangunkan kembali oleh Allah setelah kita tidur semalam. Dan alhamdulillah malam ini kita diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan. Seluruh makhluk Allah gembira. Hujan yang diturunkan merupakan rahmat Allah yang tak terhingga, baik untuk makhluk kita sebagai manusia dan makhluk lainnya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Al-Barokah diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, materi pagi ini sedikit berkaitan dengan hukum tentang kehidupan kita dan kematian kita. Kita belajar dalam surat Taubah ini untuk senantiasa menegakkan ibadah kita kepada Allah SWT, supaya hidup kita nanti disolatkan oleh umat Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tusalli ala ahadin minhum mata. Dan jangan, kalimat diawali dengan kata waw dengan lam. Berarti ini Allah yang menyebutkan kepada kita. Dan jangan solat atau bahasa lainnya, dan jangan kamu solatkan ala ahadin minhum, atas di antara mereka. Ada semacam larangan Allah SWT, jangan kamu solatkan di antara mereka orang yang mati. Wala takum ala qabri. Ada dua larangan untuk orang yang mati, dia tidak sholat. Satu, jangan kamu sholatkan. Yang kedua, jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Wala takum ala qabri. Larangan. Tentu siapa orang yang dilarang oleh Allah? Dalam surat At-Taubah ayat 84, yang pertama,
innahum kafaru billah. Sesungguhnya orang ini ingkar dia kepada Allah. Kalau orang yang ingkar, tentu dia tidak sholat ya. Nah, ayat ini tegas, jelas apa yang Allah sampaikan kepada kita. Namun secara hubungan kemanusiaan kita, tentulah tak sampai hati kita melihat orang Islam kalaupun dia tidak sholat, tapi dia sudah menyatakan keislamannya. Yang fardu kifayah ini tetap juga dilaksanakan. Namun kalaupun kita memandikan kemudian mengapani, setelah itu kita akan melakukan ibadah, menyolatkan. Lalu bagaimana pahala dapatkah orang yang tidak sholat lalu disolatkan oleh kita? Apakah sampai pahala bacaan doa-doa kita terhadap orang yang mati tadi? Allah juga ingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Berarti sudah berulang kali Allah sebutkan, kalaupun kalian meminta ampun kepadaku untuk ingkapau tadi, berulang aula yastaghfirullah, kalaupun kalian minta ampun untuk mereka, diulang lagi oleh Allah, intastaghfirlahum 70 marrah, sampai pun kalian mengulang sampai 70 kali di saat itu meminta ampun untuk orang yang tidak sholat tadi. Fala yaghfirullahu lahum, maka aku takkan ampuni dosa mereka. Disebut juga min zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Ini ingkar kepada Allah, ingkar juga kepada Rasul. Oh, fasik juga fasik. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Dia juga seorang muslim, tapi mereka tidak melakukan ibadah. Jangankan sholat fardu Jumat, kadang pun tidak, tapi dia mengaku seorang Islam. Itulah tadi, kalau kewajiban kita laksanakan. Kewajiban kita sebagai seorang muslim kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa. Nah, bebas, walaupun satu orang, yang penting bebas yang melaksanakan. Lalu pertanyaan, adakah umat Islam yang seperti ini? Dia mengaku seorang muslim, seorang Islam, tapi tidak mengerjakan ibadah. Ataupun ada Pak Ustaz, tapi lumpang-lumpang dia. Kadang dapat zuhur, asar hilang, lewat dia. Ataupun karena pekerjaan sibuk. Kita tidak dilarang pada hakikat bekerja apa itu, karena bekerja itu kewajiban. Bahkan orang malas selagi kuat tenaga kita ini, Allah marah. Marah dia. Orang sehat, kuat, lalu dia tidak bekerja mencari rezeki, tidak boleh. Marah Allah. Setelah sholat, suruh kita bertebaran. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru
fil ardh. Lah selesai dengan sholat suruhnya cari rezeki muka bumi ini. Nah, cari. Tapi jangan gara-gara mencari rezeki, mencari makan, tidak pula sempat nak sholat kepada Allah. Jangan. Maka juga Allah sebutkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan pula kamu lalai gara-gara mau cari makan, mau cari rezeki dan mengurus anak sehingga lupa mengingat Allah, lupa al-zikrillah, lupa mengenal Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Kalau ada orang yang mencari ibadah, mencari rezeki, mengurus harta semua, kemudian mengurus anak, lalu dia tidak beringat Allah SWT, inilah disebut orang yang paling rugi, serugi-ruginya. Disebut Ta'ala dua kali itu. Mereka yang paling rugi, serugi-ruginya. Tapi menurut pandang kita kan nampak rugi dawaknya dapat piti Pak Ustaz. Semayang lewat memang apa yang dapatkan. Karena di samping berusaha tadi, keberkahan itu perlu. Berkah yang kita dapatkan itu perlu. Kalau soal makan, semua dikasih makan. Makhluk Allah yang melata sekalipun di muka bumi ini dikasih Allah makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Nah, atau nak dapat atau dapat saja. Cuma di situ berkah atau tidak. Makan. Pirugi disebut situ. Ada kan ini? Nggak tahu zuhur, nggak tahu asar, nggak tahu maghrib, nggak tahu isya, nggak tahu subuh. Padahal nggak ada soal mencari makan. Ada dulu kadang orang pun menunggu berjudi. Dulu kan dari hasil itu perlu dapat. Judi, main kartu, remi, entah domino, kadang nggak tahu waktu. Islam kutip nanti 10.000, kutip 20.000 sampai 50.000. Tapi giliran mati, masing-masing keluarga kadang kan kepingin nak minta disolatkan. Nggak tanggung-tanggung kemana dibawa, tentu ke rumah Allah, masjid. Kalaulah dibolehkan mendengar oleh Allah untuk kita nih manusia, orang yang tidak sholat itu mulai nak dibawa ke masjid sampai dimasukkan ke alam kubur, tak bisa kita nih ngapa-ngapa. Nak megang tasbih jawab. Kalau kita ada tasbih, kalau nak jari itu tulis subhanallah, subhanallah. Apa kata orang yang tidak sholat tadi dibawa ke masjid? Wahai manusia, jangan bawa aku ke masjid. Merontak dia. Kita tidak dengar. Karena semasa hidup aku ingkar kepada Allah, dan semasa hidup aku tak menginjakkan kakiku ke rumah Allah, dan meminta jangan kuburkan saya. Rupanya takui, Pak. Minta dikuburkan itu takut, rupa orang yang ingkar kepada Allah. Nyula dibayangkan oleh Allah di saat sakratul maut itu bayangan azab sudah nampak. Di hadapan matanya itu dan dilihat Allah Ta'ala, ini azab
api yang menyemburkan lapar gitu, api jalan. Coba kita lihat. Naik turun, itulah menunggu untuk dibakar. Kadang disolatkan, keluarga meminta. Tapi kalau bahasa awaknya, biarlah Pak Ustaz, disolatkan. Betul, kan itu tadi juga. Karena kita kok saling kadang berkaitan. Kadang di keluarga itu memang ada awak rajin memandang yang rajin tadi. Ini hablum nanasnya tetap kita jalankan, tapi kan kaitan tadi tidak berfungsi. Kalau tugas kita sudah selesai, tidak berfungsi. Awak soga dapat sianu itu anaknya rajin. Awak soga dapat istrinya rajin. Suami kadang-kadang tidak. Kadang awak di rumah suami lain, kadang istri pun tidak, kadang istri lain, suami pun nempayah. Kadang memandang situ aja, kadang itu tengoknya suaminya rajin ya. Kalau anda sekadar memandang seperti itu, melihat kesegaran kita, itulah yang kita lakukan. Termasuk dosa-dosa ini tak bisa dipikulkan kepada siapapun. Dosa kita tanggung sendiri, tak bisa dibebankan kepada siapapun saja. Dosa bini tak bisa dipikul oleh suami, suami tak bisa dipikul oleh istri. Nafsi. Dosa anak bagaimana Pak Ustaz? Dosa anak ada batas masanya. Kalau digolongkan kepada anak-anak, seperti anak-anak itu ada ukuran batas yang saya baca itu sampai mereka SMP ke bawah, 0 sampai umur 15 itu tergolong ke bawah, itu masih anak-anak. Berarti kelas 3 SMP ke bawah. Kalaupun pada hakikatnya tidak sempurna, belum terbeban dosa kepada orang tua, dan dia pun belum diberikan dosa sepenuhnya, karena dia digolongkan kepada anak-anak. Tetapi dalam Islam disuruhnya diajar. Belajar itu sejak kecil. Maka orang tua kita menyebutkan waktu kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berobat tidak. Itu peribahasa. Jadi kalau udah biasa, dalam hadis Nabi, ajari anakmu umur 7 tahun untuk belajar ibadah kepada Allah, salat kepada Allah, ajarilah. Kadang hebatnya zaman kini, ulun sampai 7 tahun dan awak juga belajarnya. Dek menengok ayah maknya tadi, lah dibawa kadang ke masjid oleh ayah dan maknya kadang. 5 tahun, kalau sore-sore itu bangga loh kan. Bangga kita menengok anak-anakku umur ketek 3 tahun, 5 tahun yang ketek itu pakai pempes, bawa dia melatih deh. Supaya ketika buku diberikan oleh malaikat Raqib Atid, ini sudah ada basawahnya investasi. Lalu catatan amalan ini untuk dia. Menabungnya sudah ada. Yang ketek tapi lah mulai menabung ibadah daripada Allah. Kapan? Diberikan buku catatan amal baik buruk, dihitung di situ. Setelah mereka lewat masa umur 15 tahun ke atas. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap manusia sudah mulai dikalungkan buku catatan amal manusia. Wa nukhriju lahu yawmal
dikalungkan nanti sampai hari kiamat. Dan buku catatan itu disebut akan dijumpai dalam keadaan terbuka. Terbuka teruslah catatan awal atau bontang gitu. Catatan amal ibadah manusia terbentang dia di atas umur 15 sampai kita wafat. Itu diberikan catatannya. Disitulah sebut adonan elok, bahasa yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bersih bukunya karena ibadah. Ada yang tak pernah nampak bersih bukunya tadi. Kotor semua, ingkar. Waswawanya tak ada nampak terbayang sholat di situ. Ketika manusia diberikan lagi catatan amal baik, amal buruk, mulai umur 15 tahun ke atas, setiap catatan, setiap amal yang membaca ini kita juga Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah olehmu akan kitabmu. Berarti kan kitab awak yang dihadir oleh malaikat akibat tadi kita baca. Iqra kitabak, baca. Iqra kitabak, baca kitabmu. Cukup, kata Allah, pada hari ini kalian yang menghisap dirimu sendiri. Wah, Pak, menghisap. Setelah diaji buku catatan tadi, ditengok oleh manusia, bersih ibadah wajib, ibadah sunnah, bersih. Hisab tentu ringan. Hisabnya ringan. Timbanganku banyak, tak banyak perkara. Rupanya orang yang ibadah kepada Allah tak banyak perkara. Sudah diketahui catatan amal itu didapatkan nanti. Jangankan sampai di yaumil qiyamah, ketika manusia dalam barzah sudah dihiasi seperti doa, hiasilah kuburnya seperti taman-taman surga. Dada pedawa. Miryadul jannah telah didapatkan oleh orang yang amalan-amal semasa hidup, termasuk sholat subuh nih Pak Ibu. Kalau saya baca darjatnya orang yang sholat subuh ini bukan 25 darjat, 105. Rupanya tinggi di darjat. Kenapa? Sebab tinggi. Karena kan berat. Apa yang malam tadi hujan lomak kan? Pertama lomak lalu sejuk suasana. Bukan berat, diuji betul iman awak itu kan. Tapi bayangkan ya Allah, rupanya di antara yang sulit kita beribadah. Makanya Allah tak tanggung-tanggung lagi pahala. Besar. Jangankan sholat wajib subuh, sunnahnya saja apa dapat pahala lebih baik daripada sisi bumi dan sisi langit. Ikut sunnahnya ya Pak, sebelum sholat subuh. Kalau dapat dua kalau elok, dua sunat sebelum azan, tahiyatul masjid. Sudah azan, rawatib kita. Jadi kalau sudah azan kita Pak Ustaz masuk ke masjid, mana dulu kan rawatib. Karena sudah mengiringi sholat fardu tadi. Tapi boleh sholat subuh tadi, pahala besar, tak sama Bapak Ibu. Pahala setiap waktu darjat-darjatnya, darjat-darjatnya beda. Kalau sehari-hari aman zuhur 27, asar 27, maghrib 27, beda lagi isya.
Ihsan tidak sama, beda pula derajatnya. Karena tingkat kesulitan melaksanakan itu semakin tinggi Allah kasih. Berapa derajat? 80 derajat. Orang yang melaksanakan ibadah Isya. Kenapa berat? Berat dia melaksanakan ibadah ini. Kan tidak sama-sama orang yang ikut berjemaah sholat Isya itu tidak sama-sama. Kalau maghrib ramai, giliran sampai Isya sudah mulai menyusut sedikit. Subuh bertambah menyusut dia. Jadi ibadah itu terus ketika diberikan, aku nampak di Qur'an kita apa? Yaumul qiyamah, baca di orang yang ingkar kepada Allah, wala takum ala qabri in kafaru billahi wa rasul wa matu wa hum fasikun. Termasuk ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, dan itu fasik. Fasikun atau dikaitkan dengan munafikun. Lebih berat juga Bapak Ibu kalau kalimat kata-kata munafikun itu payah kadang awak menengok orang macam itu. Kalau ibadahnya menengok sikon sesuatu, menengok tempat, menengok waktu. Kalau bersama orang banyak dia ikut kadang. Dia masuk, dia menyusup di situ ibadah, menengok orang Islam. Atau orang Islam sini sholat elek. Tapi unsur ibadah yang mereka lakukan, keikhlasannya kepada Allah itu berkurang dia. Apa sebab dia ibadah lantaran karena malu orang banyak, orang ibadah dia. Pergi kita rombong-rombongan orang yang putih itu orang ibadah pula, rajin pula. Ini mereka ikuti sholat. Tapi kalau sudah sendiri, kundak lewat. Hilang ibadahnya pada Allah. Aku mulai disebut munafikun. Aku sampainya berapa? Sampai ini suruh kan? Yang nggak ada permisi cici Pak Ambo tadi kan? Kalau permisi cici, kalau cici terus tak soal tidak kan? Berarti sampai waktu suruh ya. Nanti ada tanya jawab sedikit, kalau bisa nanti saya jawab. Setelah ulang lagi. Kaitannya ada orang yang fasik, ada orang yang munafik. Kita kaitan mungkin munafik. Malah disebut lagi, jangan dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tak sanggup untuk pergi berjemaah sholat subuh. Tegas ya. Jangan dianggap beriman, saya beriman kepada Allah, rupanya belum. Makanya berat pelaksanaan sholat subuh ini. Diawali dulu ada ngaji-ngaji di masjid atau takhir di masjid. Dan itu dengan azan. Apalagi azan subuh kadang mendayu-dayu dawakan dengan salatu khairum minan naum. Kalau masuk dalam hati kalbu kita, ya Allah, salat rupanya lebih baik daripada tidur. Masuk ke dalam kalbu hati. Tapi kalau hanya sekadar lewat saja di kuping kanan, kuping kiri, kok dibalikan nanti itu. An-naumus shalah, lolo lebih lama daripada solat, kan? Tidur lebih baik daripada solat, kan itu jadi. Kemudian dari pagi, makanya sengaja ditambah dalam ketentuan ilmu fikih tambah azan. Waktu subuh diartikan kepada umat Islam supaya sholat lebih baik daripada tidur, lebih baik daripada tidur. Akan tidak lama kan sebentar dulu ini. Malah disebut dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW pulang
dari sholat subuh. Ketika itu jumpa Fatimah, dia masih sedang tertidur subuh itu, kecapean. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, sanggupkah engkau nak menerima hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan kau ke dalam neraka Saqar, dimasukkan ke dalam neraka Wail? Bahkan sanggupkah engkau menerima hukuman Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun? Satu kali. Pertelamat, kita yakin kalau namanya Rasulullah sama keluarga dan dijamin masuk surga. Nabi saja risau. Padahal dibangun dijamin masuk surga keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, orang beriman kepada Allah. Ada ingatkan Nabi kan? Sanggupkah engkau nak menerima hukuman Allah SWT? Berapa lamanya Pak Ustaz? Satu kali orang menyampaikan sholat subuh 30 tahun hukuman neraka. Itu 30 tahun jangan dibayangkan ukur hidup manusia ini. Hitungan kita dengan hitungan Allah tak sama. Tahunnya itu awak 30 tahun, tapi hitungan di sisi Allah berbeda. Kalau satu hari di hadapan Allah 24 jam, berarti di sisi manusia ini 1000 tahun. Padahal di sisi Allah baru 24 jam. Kalau tadi di sisi Allah 30 tahun, berapa ribu tahun kita. Itu baru satu kali, kalau 2 kali. Lalu berkali-kali kalau indah sama sekali. Ini berat kadang bagi orang yang munafik menjalankan ibadah. Kalaupun nak minta ampun tinyo untuk orang tadi, tidak dapat. Akan dosa masing-masing Pak Ustaz, betul. Tugas kita mendoakan, betul. Kewajiban kita. Dan salah hati orang dulu semayang enggak? Silakan aja disolatkan. Tapi ingat, itu kan masing-masing tadi dosa memikul. Dapat dia dosa masing-masing. Karena saling berkaitan. Ada di salah satu masjid di daerah Tangor, tapi dulu sekarang dari cabut merek Uman, di spanduk pengumuman, barang siapa yang tidak sholat ke masjid, tapi masjid ini dilarang untuk disolatkan di masjid. Nggak mau nerima. Jangankan tidak sholat lagi, nggak nampak, nggak pergi ke masjid, dilarang oleh pengurusnya untuk menyolatkan masjid. Tapi tidak lama terpasang. Yang tujuh nama protes kadang. Disebut itu kan masjid bukan milik pengurus masjid. Yo. Tetapi harus sadar awak kan tadi bos aku tadi merontak. Jadi bawa jenazahku ke masjid. Kau tu ibu tidak pernah ke masjid. Ya. Awak tak mendengar apa itu? Makanya kalau mendengar cerita awak tu lepas ya. Sampai-sampai ke kuburan. Jangan kau antar ke kuburan. Beda dengan orang yang ada bekal putih buku ibadah tadi. Wahai hamba-hamba Allah, cepatkan aku bawa ke masjid. Aku akan mami Allah cepat dari rumah Allah dan menuju ke tempat Allah. Beda. Berangkat dari masjid disolatkan, dihantar ke makam tempat istirahat. Itulah maka pengantar pengurus tadi. Mari kita antarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Iko nan dapat warna ibadah punya Pak Ibu. Nan kalimat tompeng istirahat, nama istirahat. Dilapangkan oleh Allah SWT kuburnya manusia orang ibadah. Lapang seluas pandangan.
padu wang nak sumayang dia dapat istirahat dalam tu. Nak Pak. Kok kalimat atau ini semayang kadang sampai mari kita antar ke tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada istirahat tempat. Boju masuk ke penuh kebu oleh melekat muka nangkil. Bapak istirahat menjerit, maka kita nak mendengarkan apa yang dialami bagi orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, fasik dia. Dan akan dapatkan intastaghfir lahum sab'a marrah. Anda ampun pun tak dapat. Bapak Ibu kami hormati, waktu suruh dah masuk. Mudah-mudahan subuh ini kalau kita yang hadir tentu bertahan, ingatkan anak cucu kita, keluarga kita yang selalu beribadah kepada Allah SWT, supaya mereka menerima buku catatan itu bersih dan bersih. Lalu bukan nak payah pun aman awak. Dunia aman, apalagi di sisi Allah SWT pasti sampai aman. Baik, kita tutup dengan doa Allah SWT. Sudah ini kita suruh 2 rakaat dan mungkin ada sarapan berikan ibu. Semoga yang bersedekah subuh diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.